Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan atas tema kurikulum dasar kedua BIMBA, yaitu sebagai berikut. Untuk poin yang A, nomor 1, apa yang dimaksud dengan individual system? Individual system yaitu proses pembimbingan minat belajar yang berpusat pada anak, yaitu anak sebagai subjek dan motivator sebagai fasilitator. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak didiknya, dan motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya, sehingga motivator nanti dapat memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan anak didiknya tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuannya yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu untuk mencapai proses belajar yang sepenuhnya fun learning dengan mencapai small step system terlebih dahulu. Yang keempat, di BIMBA murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru dan murid di sini yaitu guru sebagai fasilitator dan murid itu sebagai subjek belajar. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Metode individual system yaitu dengan perbandingan anak sama guru itu lebih sedikit dan murid sebagai subjek, dan materinya pun berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dan sedangkan kalau classical system itu perbandingannya antara guru dengan murid itu banyak, misalnya 1:30. Itu materinya pun beragam, berbeda-beda, dan guru itu sebagai sumber belajar. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system, yaitu dengan cara memahami karakter dan kesukaan anak terlebih dahulu. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system, yaitu akan tercipta proses belajar yang sepenuhnya fun learning. Yang kedelapan, apakah dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Maka anak itu akan tidak fokus dengan kemampuannya masing-masing, jadi sehingga pembelajaran itu kurikulumnya semuanya sama dan tidak akan terciptanya fun learning. Untuk poin yang B, apakah pengertian dari variation skill? Variation skill yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam mempersiapkan aspek belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan dengan pada suatu kegiatan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar anak tersebut tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar itu ada 3, yaitu meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek kognitif? Aspek kognitif misalnya yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, misalnya membaca, berhitung. Untuk yang keenam, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek afektif? Aspek afektif itu yang berkaitan dengan hati dan perasaan. Contohnya misalnya dengan menyanyi, berdialog, bercerita, atau berdongeng. Untuk yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek psikomotorik? Itu kegiatan dengan penggunaan anggota tubuh, misalnya tangan dan ada dua yaitu kasar dan halus. Kasar misalnya dengan tangan dan kaki, contohnya menangkap, melempar, dan menari. Kalau yang halus misalnya yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan, misalnya mewarnai, melukis, menari garis, menulis, dan sebagainya. Untuk pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan menggunakan teori bandul atau teori prioritas. Untuk yang poin C, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Yaitu anak mau mengulangi kembali kegiatan belajar tanpa paksaan dari siapapun. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu ketika anak sering mengulang
dan maka anak akan lebih terampil dan anak semakin mampu. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan the law of readiness, yaitu atau hukum kesiapan, yaitu jika anak sudah terampil dan mampu, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu jawaban yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan kurikulum kedua pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.